Salam, apa kabar saudara? Hari ini saya percaya kita semua ada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Saudara, saya mau men-sharekan sesuatu kepada saudara. Bagaimana kisah Yusuf yang malang. Itu adalah menurut perhitungan manusia, tetapi kemudian Tuhan mengangkat luar biasa. Sebab rupanya kemalangan yang dia alami itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 37 ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Amin. Saudara, Yusuf bukanlah pemimpi, namun dia itu sebetulnya diberi satu karunia. Dia diberi visi oleh Tuhan bagaimana kelak masa depannya, bagaimana kelak hari-hari yang akan terjadi di hadapan. Ketika mimpi tersebut diceritakan kepada kakak-kakaknya, respon yang diterima Yusuf adalah kemarahan dan kebencian yang sangat. Entah mengapa saudara-saudaranya Yusuf bisa sebenci itu. Namun yang jelas sejak saat itu saudara-saudaranya mencari cara bagaimana menggagalkan Yusuf meraih masa depannya. Saudara, mengapa mereka bisa setega itu? Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9a dikatakan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Saudara, waspadai iri hati. Iri hati atau benci bisa menimpa siapapun. Tugas kita adalah di saat rasa benci dan iri hati itu sudah berdiri di muka pintu hatimu, jagalah hatimu betul-betul supaya kegelapan tersebut tidak merasuk dan mempengaruhi kualitas hidup kita. Orang-orang pasti menerka bahwa Yusuf mati masa depannya. Mereka sengaja memisahkan Yusuf dari habitatnya, dari orang tuanya, dari ayahnya, dari kesehariannya, dari zona nyamannya, dari zona kecukupannya. Dia dijual dari orang yang punya nama menjadi orang yang tanpa nama, tanpa harapan, dan dia dianggap seperti sudah mati. Saudara, Yusuf dijual, dia dibeli keluarga Potifar. Saudara, tidak ada hak yang bisa diperjuangkan oleh seorang budak. Itulah Yusuf. Di sana waktu dia difitnah, kemudian dia dikirim ke dalam penjara. Suatu saat dia berjasa kepada kepala juru minuman. Namun apa yang terjadi, saudara, di dalam Kejadian pasal 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, pengalaman dilupakan tentu pengalaman yang tidak mengenakan, tetapi kita harus terbuka iman kita. Siapa tahu itu memang pengalaman iman yang Tuhan izinkan supaya kita berharap kembali kepada kedahsyatan dan otoritasnya Tuhan. Saudara, manusia bisa merancang, namun Tuhanlah yang punya keputusan. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9b dan ayat 10, tetapi Allah menyertai Yusuf, melepaskannya dari segala penindasan dan menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Saudara, dari kisah Yusuf percayalah, pertolongan Tuhan itu selalu ada, sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Saudara, masih ada Tuhan, Tuhan yang pegang masa depanmu, Tuhan yang tahu jalan hidupmu. Percayakan, apapun yang kita alami, kita jalani bersama Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati. Amin.